yang meneteskan air mata. Aku ingin sepertimu, banyak permintaan, tapi tidak bisa mengindahkan permohonan. Aku ingin sepertimu jauh, tapi dekat dalam pelukan. Aku ingin sepertimu terbentang, tapi terkenang. Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika. Udah lama banget kan kita nggak ketemu dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Syair Cinta Untuk Pacarku. Dari judulnya aja udah kelihatan banget kan betapa romantismenya, so sweetnya sajak-sajak yang ada di buku ini. Kalian pasti penasaran kan? Buku ini ditulis oleh Depri Ajopan, penulis lahir di desa terpencil Lubuk Gobing, Pesaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada Senin 7 Desember 1989. Setelah lulus SD di desanya 2002, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren Mustafawiyah di Sumatera Utara. 7 tahun ia tinggal di pondok kecil Istana Suci tanpa permaisuri. Sejak SD, ia suka membaca buku-buku cerita. Semakin dewasa, semakin banyak mencicipi buku-buku yang berbau sastra termasuk novel. Akhirnya, tahun 2010, ia lulus dari pondok pesantren. Tangannya yang sejuk selalu menari-nari di atas kertas pengangguran. Meskipun naskahnya sering ditolak mentah-mentah berbagai penerbit, ia tak berhenti berkarya. Sastra adalah dunia pertama dalam kehidupannya. Tahun 2010, setelah ia lulus dari pondok pesantren, ia kuliah di Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di kampus selatan yang permai inilah ia menggali ilmu sastra, sampai ia dapat gelar kesarjanaan. Semasa kuliah, penulis banyak mengikuti aktivitas yang berisi sastra, dibimbing oleh penulis muda Sumatera Barat. Selain itu, ia juga masuk sekolah kepenulisan. Cerpennya, Ketika Cinta Tak Direstui, pernah dimuat di koran Singgalang 2014. Adapun pengalaman kerjanya yang sekelumit. Arti judul dari Syair Cinta Untuk Pacarku yaitu syair yang sifatnya puitis, tapi dia bukan puisi, lebih mendekat ke prosa liris. Kalian pasti penasaran kan kelanjutan dari isi buku ini? Tapi tunggu dulu, sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, di buku ini menceritakan nasib seseorang yang memiliki ketulusan dan mencintai dengan sepenuh jiwa sampai tenggelam dan tak terbendung lagi. Tapi dihianati, diruntuhkan sampai luluh, dipecahkan perasaannya sampai hancur berkeping-keping. Di buku ini juga terdapat 3 bagian. Di bagian pertama yaitu kumpulan puisi, di bagian kedua yaitu prosa liris, di bagian ketiga yaitu tentang syair kehidupan. Tapi tenang aja, Bernika bakal ceritain sedikit tentang bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oke teman-teman, sekarang Bernika mau bacain mulai dari bagian 1 dulu ya. Sekarang Bernika mau baca puisi yang berjudul Menyentuh Wajahmu. Aku bisa menyentuh wajahmu lewat mimpi yang menjelma. Setelah cinta itu lahir, kau telah terurai untukku. Aku kira kau benar-benar mampu untuk bertahan. Ternyata kau yang rapuh hanya menempelkan kejahatan di dinding yang robek. Dalam hatiku sewaktu-waktu kau ada dan tiada. Dalam jiwaku yang tumbuh dan terpatahkan, kau tak terganti. Dalam hidupku kau gila, sementara aku tergila-gila. Nah, puisi yang kedua, Bernika mau bacain puisi satu lagi yang berjudul Aku Ingin Sepertimu. Aku ingin sepertimu, terbaring meluruskan kaki di kuburan. Aku ingin sepertimu,
dilucuti pakaiannya sampai telanjang. Aku ingin sepertimu, menggonggong dalam kegelapan malam. Aku ingin sepertimu, lari terbirit-birit dari kenangan. Aku ingin sepertimu, mampu mengerjapkan mata, yang meneteskan air mata. Aku ingin sepertimu, banyak permintaan, tapi tidak bisa mengindahkan permohonan. Aku ingin sepertimu jauh, tapi dekat dalam pelukan. Aku ingin sepertimu terbentang, tapi terkenang. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian 2 ya. Di sini Bernika mau bacain yang berjudul Surat Akhir Setelah Dia Membenciku. Dengerin bersama-sama ya. Sepucuk surat untuk mantanku. Mas Fijar yang bernasib malang. Sekarang ini siapa juga yang mencintai dirimu? Di dalam hatiku kau sudah terhempas dan kulepas. Kau bukan laut yang tumpah ke daratan membasahi tubuhku sampai karam. Kau bukan lagi cahaya bintang yang berkelip di bola mataku. Kau bukan matahari yang terik membakar kulitku sampai retak. Kau bukan sehelai daun yang jatuh melambai-lambai di depanku yang harus aku dekap. Kau juga bukan lagi sepoi yang menyejukkan. Kau hanya sebatang ranting yang patah. Langkahmu pun terseok-seok di belakangku. Seperti putus harapan mengejarku yang baru lari tunggang langgang. Aku yakin kau bisa melihat lewat sinaran cintamu yang cemerlang. Perasaan cintaku sudah hancur lebur dan terkubur. Aku tak peduli jika kau menyebutku termasuk golongan tercela. Aku hanya ingin berkata pada lembaran yang usang ini, lautan yang dulu bergelombang sekarang sudah kering kerontang. Aku tidak akan bisa memungkiri hatiku. Aku tidak bisa mencintaimu lagi meskipun langit telah kau goncang. Apa kau lihat mataku begitu indah seakan-akan aku ingin mutiara yang tersimpan tercipta untukmu? Aku tidak akan goncang dengan bujuk rayumu yang mengerikan, juga bermaksud menjatuhkan. Nada-nada sairmu seperti sembilu tajam yang mengultimatum kehidupanku. Kau telah mengalirkan luka dan membuat darah merembes di sekujur tubuhku setelah kau menggoresku. Nafasku yang lega jadi pengap mengenai tubuhku yang sering kau sentuh, namun tetap utuh. Kau tahu sendiri harga diriku. Yang empuk belum ada kau sedot meskipun sudah sering kau raba. Kau cukup meremas-remasnya, membuatku bergairah, menjadikan nafasku mendesak. Perbuatanmu melukai jemarimu yang menari. Lalu kita bercinta dalam diam sampai datang waktu pagi dekat dari tebing yang curam. Begitu kita digerebek seseorang, aku menyebut nama Anggini, menyudutkan nama teman baikku sendiri. Ternyata aku begitu jahat dan keji memakan teman sendiri. Tapi aku masih perawan ting-ting yang berdenting seperti lonceng cinta yang berbunyi. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran banget kan kelanjutan isi dari buku ini tuh kayak gimana? Tapi Bernika gak jadi deh ngasih tahu bagian 3 sama kalian. Kalian pasti makin penasaran kan? Langsung aja kalian bisa order buku ini di guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Jadi teman-teman, kesimpulan buku ini yaitu tidak selamanya perasaan cinta seseorang tumbuh seperti bunga. Ada saatnya ia memilih pergi tanpa alasan pasti yang membuatmu perih. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kalian bagiin ke teman-teman yang lainnya ya, agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Sampai jumpa!